Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif hafizahullahu wa ra'ahu fi kitabihi Hidayatul Talibin fi muhimmatid din. Wa yusannul ghuslu li salatil jumu'ati. Masih kita membahas tentang masalah mandi, ya. Kemarin sudah kita terangkan perkara-perkara yang menjadikan mandi itu wajib. Ada 6 perkara yang menjadikan mandi itu wajib. Yang pertama adalah dengan sebab bersetubuh, ya. Yang kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga, selesainya seorang wanita dari haid dan nifas. Itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima, apabila setelah melahirkan seorang perempuan, setelah melahirkan kalau tidak keluar darah nifas atau ada jeda di dalam keluar darah nifasnya, tempo-tempo ada yang langsung disambung dengan darah nifas, ada yang nggak langsung, beberapa hari baru keluar darah nifas. Nah, setelah melahirkan itu diwajibkan mandi, ya, tetap sholat, ya. Kemudian kalau 2 hari kemudian keluar darah nifas, ya berhenti lagi sholatnya. Jadi tetap habis melahirkan tetap wajib mandi dan melaksanakan rutinitas agama keseharian dia. Yang terakhir, diwajibkan mandi, tapi yang wajib, ya, memandikannya yang masih hidup, yaitu mati. Ya, apabila seorang meninggal dunia maka wajib mandi, bukan dia yang wajib, tapi yang masih hidup. Kalau yang matinya yang mandi, gimana kayak gitu? Iseng. Tapi ada satu orang ulama dalam riwayat, ya, Al-Imam Al-Baydawi. Beliau ini, ya, yang mengarang kitab tafsir Al-Baydawi. Dikatakan dalam riwayat ketika beliau meninggal dunia, beliau yang mandi sendiri. Masya Allah. Nah, itu kewalian, karamah, keramat, ya. Ketika beliau meninggal, beliau yang mandi sendiri, ya. Beliau yang mandi sendiri. Itu keramat, ya. Di kita Cibitung malah ada yang minum, masih ada yang minum, ada, ya. Nah, itu mewajibkan mandi. Nah, sekarang tentang sunnahnya mandi, ya. Mandi yang sunnah. Kalau kemarin mandi yang wajib, sekarang mandi yang sunnah. Dikatakan wa yusannul ghuslu li salatil jumu'ati. Disunnahkan mandi untuk hadir salat Jumat. Disunnahkan mandi untuk hadir salat Jumat. Kita kalau sebelum salat Jumat itu, ya, sunnah kita mandi dulu, sunnah. Biasanya kan kita kalau sebelum sholat Jumat tuh mandi, ya. Nah, kita niatkan dalam hati, nawaitul ghusla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau fardunya sama seperti sholat, seperti mandi wajib, harus seluruh badan terkena air. Harus seluruh badan terkena air, maka kita akan mendapatkan pahala dari mandi itu. Bagi yang kerja, boleh dia sebelum kerja jam 6 pagi dia mandi, niatin. Ketika dia mandi jam 6, dia niat nawaitul ghusla li sholatil jum'ah. Walaupun mandi jam 6, sholat Jumatnya jam 12, tetap dapat pahalanya. Karena mandi sholat Jumat itu, ya, masuk waktunya dari mulai fajar. Mandi sholat Jumat masuk waktunya dari mulai masuk waktu subuh, itu sudah masuk
waktu mandi sholat Jumat. Walaupun yang afdal ketika dia mau berangkat sholat Jumat, walaupun yang afdal itu at-ta'khir, entar ketika dia mau berangkat sholat Jumat, ya. Mungkin di PT bisa kita jam 7 di rumah kita mandi niatkan sholat Jumat, bisa juga ntar di PT kan karena ada kamar mandi tuh. Nah, ketika mau berangkat sholat Jumat baru mandi, ya. Nggak syarat pakai sampo, nggak syarat pakai sabun. Walaupun ya nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, seluruh badan terkena air, ya, justru itu wajibnya. Yang penting basah semua. Nah, itu sunnah. Cuma yang membedakan niat doang di hati kita dapat pahala. Itu pertama. Yang kedua, ya, dan yang mandi sholat Jumat itu ya bagi yang hadir. Bagi yang hadir sholat Jumat, ya, ibu-ibu, ya, ibu-ibu enggak. Tapi kalau ada perempuan yang hadir sholat Jumat, sunnah dia mandi, ya, sunnah. Ada nggak orang perempuan sholat Jumat? Ada nggak? Nggak ada di sini ya. Tapi di Masjidil Haram ada. Di Masjidil Haram ada. Ada perempuan bersolat. Itu di sana. Kalau di sini. Kalau perempuan itu yang bagus sholat memang di rumah, ya, perempuan yang bagus sholat di rumah, ya. Dan kenapa kita disunahkan sholat sunnah mandi untuk sholat Jumat? Karena ada satu perkumpulan ijtima'ul muslimin. Setiap ada ijtima'ul muslimin. Sekarang nih ngaji, sebelumnya kita mandi dulu. Saya niat mandi untuk hadir ijtima'ul muslimin, itu dapat pahala tuh. Supaya dapat pahala tuh. Supaya apa? Supaya kita wangi. Dan yang hadir di situ tidak terganggu. Ya. Kalau kita hadir di dalam perkumpulan muslimin, ya, badan kita nggak wangi atau bau, ntar mengganggu yang lain. Jadi enggak khusyuk. Makanya sebelum sholat Jumat itu, kalau kita mau makan makanan yang bau, kayak apa, jengkol, pete, itu habis itu sikat gigi, ya, sikat gigi atau hilangkan bau itu. Soalnya kalau kita hadir, ya, dengan mulut yang bau itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Haram hukumnya. Karena apa? Karena mengganggu kekhusyuan lain. Jadi kalau mau pagi mau nyarap nasi uduk semur jengkol hari Jumat, habis itu sikat gigi, ya, habis itu sikat gigi, supaya tidak terganggu orang lain dengan bau mulut kita atau bau badan kita. Makanya kalau di majelis itu bukhur itu buat apa sih? Bukhur biar wangi maksudnya. Emang buat apaan? Biar wangi, biar majelisnya wangi. Yang ada bau badan ketutup dengan wanginya bukhur. Bukan berarti kita sesajen. Kan ada aja orang yang model begitu, ada. Ya. Yang pertama itu, yang kedua ngundang malaikat. Malaikat itu demen wewangian. Baru kemarin saya dikasih tahu sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau kita mau mulai majelis itu, kita taruh bukhur atau wewangian apapun, bukhur, mustaqi, gahru, apapun, wewangian yang itu ngundang malaikat, karena malaikat demen sama wangi-wangian, suka. Jadi ngundang malaikat. Majelis yang di situ ada malaikat, insya Allah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sesajen, bukan apa ini. Karena orang suudzon aja ya. Suudzon. Itu. Yang pertama mandi untuk sholat Jumat. Yang kedua wa fi yaumil idain, dan 2 hari Id sunnah mandi untuk melaksanakan 2 hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnah sebelumnya kita mandi dulu. Ya, mandi dulu. Nawaitul ghusla, ya, li sholatil Id, ya, lillahi ta'ala, atau sunnatan lillahi ta'ala. Kapan masuk waktunya? Masuk waktunya dari tengah malam. Jadi kalau misalkan ada orang nih umpamanya mau ke masjid sholat Id dari jam 3 malam, itu udah masuk waktu mandinya tuh, karena masuk waktu mandinya dari tengah malam jam 12.
Jadi udah boleh dia mandi jam 2, jam 3. Ya, kan ada kadang-kadang yang jam 3 udah masjid. Nerusin takbir tuh. Takbir. Yang biasanya tuh merbot pengurus masjid yang nerusin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai subuh kan. Habis sholat subuh terus lagi. Nah, itu udah boleh masuk waktu mandinya tuh. Ya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ibu-ibu ya boleh gak sholat id hadir? Boleh, tapi in aminal fitnah, kalau aman dari fitnah. Fitnah habis ngomongnya. Fitnah itu kalau aman daripada godaan, jadi nggak timbul fitnah. Kalau misalkan hadir tapi bisa menggoda ya lelaki atau mengundang yang haram, itu nggak boleh. Ini kadang-kadang kan sholat id ya pakaiannya belum berangkat kelepis. Nah, itu nggak boleh, itu haram. Ya, nggak boleh, haram hukumnya. Karena mengundang syahwat atau mengundang daripada perkara-perkara yang haram. Kalau nggak pakai mukena dari rumah, ya supaya aman daripada fitnah. Ya, kalau nggak aman fitnah, apalagi sholat id. Sholat id kan rame orang, rame. Yang biasanya nggak pernah ke masjid tuh. Ya benar nggak? Yang nggak pernah ke masjid sejak bujak. Ya. Ada tuh ya, rame. Yang dari lubang semut pada keluar. Gitu ya. Yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian apa lagi? Walil istisqai, sholat untuk minta hujan, sunnah mandi. Kalau di kampung kita paceklik, nggak hujan lama. Nah, nanti pemimpin satu daerah mengundang rakyatnya, warganya untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Istisqa itu dari kata-kata suqya. Ya. Suqya itu siraman. Istisqa thalabus suqya min Allah. Minta siraman hujan dari sama Allah. Nah, itu nanti diumumkan hari ini kita kumpul, sunnahnya di lapangan sholatnya. Hari ini kita kumpul untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, udah ditentukan harinya. Nah, biasanya nanti 3 hari sebelumnya dianjurkan puasa. Nah, 3 hari sebelumnya dianjurkan puasa supaya nanti begitu pas hari haknya, ketika kita minta hujan itu lebih diijabah karena sebelumnya puasa dulu. Dan pakaiannya juga dianjurkannya nggak pakaian yang baru, lain sama sholat id. Kalau sholat id kita dianjurkannya pakai pakaian yang baru, tapi kalau istisqa enggak, pakai pakaian yang enggak baru, yang pakaian lama, itu disunnahkannya. Dan kalau bisa yang ada hewan peliharaan bawa, yang mereka kambing bawa, yang melihara ayam bawa, sapi ribet kan? Bawa, ya. Bawa supaya apa? Karena mereka juga akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun minta sama Allah. Binatang itu semuanya bertasbih kepada Allah. Binatang tuh ayam, ya kucing, kambing. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Kita dengarnya cuma be atau mo. Itu kodok yang di sawah tuh kalau habis hujan tuh. Gitu. Kodok belentung tuh. Itu tasbih. Bahkan dalam riwayat kodok itu binatang yang paling tua. Ya, binatang tua umurnya. Itu paling tua binatang kodok. Dan binatang yang paling banyak bertasbih kepada Allah itu kodok. Makanya membunuh kodok dilarang. Enggak boleh, jangan ya. Membunuh lain sama kalau cicak bagusnya dibunuh, terutama malam Jumat. Sunnah bunuh cicak, 1 cicak 70 pahalanya. Ya. Nah, kami langsung digigit. Jangan diseksa. Itu 1 cicak 70 pahalanya. Tapi kalau sebaliknya, jangan dibunuh. Ya, karena kodok itu
salah satu binatang yang paling banyak bertasbih kepada Allah. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim ikut nolongin untuk memadamkan api waktu Nabi Ibrahim dibakar. Nggak boleh dibunuh ya, jangan. Mau kodok apa aja, mau kodok belentung, kodok buduk, kodok yang bisa lompat namanya Cina banyak yang bisa lompat itu lindang ya. Itu jangan ya. Nah itu. Kemudian wal kusuf ya. Mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Kalau pakai kaf, gerhana matahari ya. Mau ada gerhana diumumin. Nah, jam 10 siang ada gerhana matahari, diharapkan kepada kaum muslimin kita melaksanakan sholat berjamaah gerhana matahari di Masjid Jami' Nurul Yakin. Nanti sebelum berangkat disunahkan mandi dulu. Itu sholat kusuf gerhana matahari. Cara sholatnya setiap 1 rakaat 2 kali qiyam dan 2 kali ruku. Jadi Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, ruku, bangun lagi, Fatihah lagi, ruku 2 kali, baru i'tidal, baru sujud. Ntar rakaat kedua begitu lagi. Jadi dalam 2 rakaat ada 4 kali berdiri. Ya. Yang paling afdal ngerjainnya berdiri yang pertama baca Al-Baqarah. Yang kedua baca setelah Al-Baqarah Imran. Setelah berdiri yang ketiga An-Nisa. Berdiri yang keempat Al-Maidah. Itu yang paling afdal. Jarang. Boleh kita ganti kuliah ulhu kulabras. Dulu pernah dipraktekkan gitu ya. Dulu pernah dipraktekkan di Tarim, dulu pernah dipraktekkan dalam cerita. Ya, sholat kusuf gerhana matahari. Ya, sholatu jami'ah rahimakumullah. Kan kalau kusuf sholat tapi enggak bisir, enggak kedengeran. Lain sama sholat id. Kalau sholat id kan kencang suaranya, tapi kalau kusuf walaupun siap tetap pelan seperti sholat zuhur. Imam bacanya kayak tadi tuh. Berdiri pertama baca Al-Baqarah. Ramai yang ikut masjid. Sholatu jami'ah rahimakumullah. Kan begitu komatnya tuh. Kalau komat untuk sholat sunnah itu begitu. As-sholatu jami'atan rahimakumullah. Sama seperti tarawih. At-tarawih athabakumullah atau at-tarawih ajarakumullah. Itu komatnya kalau buat sholat sunnah. Sholat ramai. Lama imamnya baca. Berdiri pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah 3 juz hampir. Berdiri kedua Al-Imran. Begitu pas kelar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tinggal berdua doang. Imam sama Bilal. Tinggal imam sama Bilal, yang lain bubar. Mufarokoh. Apalagi itu di sana, apalagi di sini. Ya. Itu sholat kusuf. Sholat kusuf. Kayak dulu pernah ada orang nggak pernah sholat di masjid. Nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah sujud. Diajak sama kawannya, tuh kita sholat di masjid yuk, enak, sholat isya. Enggak, ente mana? Ini orang nggak pernah sholat di masjid. Akhirnya udah sholat lah, baru tumben nih. Tahu-tahu imam bacanya surat Al-Baqarah. Orangnya ngaju dia. Oh, setelah sholat lama amat gitu ya. Udah dah, tobat sholat musik kapok. Gak mau lagi dah sholat musik. Besoknya kawannya ngajakin lagi. Ayo sholat lagi musik yuk. Udah nggak dah. Lama banget, baca surahnya panjang banget. Enggak, ini mah bentaran. Ya, emang kemarin surat Al-Baqarah. Sekarang Al-Fil. Lah sapi itu segitu panjangnya. Al-Baqarah artinya apa? Sapi. Al-Fil artinya apa? Gajah kan ya? Bilang Al-Baqarah aja segitu panjangnya, apalagi gajah. Mungkin sapi aja panjang banget tuh surah, apalagi gajah nggak mau. Nah, Al-Fil kan pendek kan, tapi dia nggak mau. Dia pikir surat itu tergantung artinya kali ya. Al-Baqarah panjang,
Tapi ini alfil gajah lebih panjang dia pikir. Kemudian wal khusuf. Khusuf itu sholat gerhana bulan. Kemudian waliman ghassala maitan, dan sunnah mandi bagi orang yang habis mandiin jenazah. Sunnah mandi habis orang yang mandiin jenazah, sunnah. Waliman ghassala maitan. Kemudian walil kafir idza aslam, dan juga sunnah mandi bagi orang kafir apabila dia masuk Islam. Sunnah tuh. Ya, orang kafir yang masuk Islam, sunnah dia mandi kalau dia ketika di hari kekafiran dia tidak pernah junub. Tapi kalau dia pernah junub, wajib. Ya. Orang kafir kalau dia masuk Islam, kalau pernah junub, suruh dia mandi. Kemudian walil majnuni wal mughma alaih, dan bagi orang yang gila baru sembuh dari Keluar dari rumah apa? Panti rehab, Rumah sakit jiwa. rumah sakit jiwa, udah sadar. alhamdulillah sadar, suruh mandi. Ya. Kenapa? Karena ditakutkan ketika dia masih gila dia pernah keluar air mani, makanya disunahkan mandi. Wal mughma alaih idza afaq, dan orang yang habis pingsan, ya, udah sembuh, udah bangun dari pingsannya, sunnah mandi. Atau kesurupan, ya, sunnah mandi. Ya. Afdaluha ghusl Jumat, paling afdalnya adalah mandi sholat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajr. Masuk waktunya kapan mandi sholat Jumat? Ya, dari terbitnya fajar shadiq. Wa ta'khiruhu, dan menundanya ila iradatir rawahi afdal. Ya, menunda mandi Jumat sampai dia ingin pergi sholat Jumat itu lebih afdal. Jadi kapan dia pergi? Jam 11. Ya berarti sebelum jam 11 mandinya, itu lebih afdal. Tapi kalau dia mandi dari pagi boleh-boleh aja. Kalau dia nggak sempat mandi siangnya. Ya wa yakhruju bil iyasi min sholatil Jumat, keluar waktu mandi sholat Jumat ketika dia sudah putus asa untuk ngikut sholat Jumat. Ini imam udah ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, udah begitu. Wa ita'idil, itu kan udah akhir khutbah berarti. Udah ini nggak usah mandi. Karena kalau mandi takutnya apa? Ketinggalan sholat Jumat. Kalau dia putus asa takut tertinggal sholat Jumat, udah nggak usah pakai mandi, langsung wudu aja. Wudu sholat Jumat itu. Gitu. Paham kira-kira ya? Nah itu pahalanya besar. Ya, jadi jangan perkara-perkara yang sunnah itu ya jangan diremehin. Jangan kita lihat sunnah ini nggak ngerjain nggak apa-apa, nggak dosa. Jangan ke situ lihatnya. Kalau kita kerjain dapat pahala. Apalagi Nabi Muhammad banyak khususiyah, banyak keistimewaan dari amaliyah yang disunnahkan yang Allah nggak berikan kepada umat yang lain. Supaya apa? Supaya menambahkan pahala bagi umat Nabi Muhammad. Kita ini dikasih umur sedikit sama Allah, tapi banyak amal-amal yang menambahkan pahala buat kita. Karena Allah sayang sama Nabi Muhammad, Allah sayang juga sama umat Nabi Muhammad. Seperti Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj walaupun tadinya yang diwajibkan berapa waktu sholat? 50 kan? Ya, 50. Min ghairi kaifin wa hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ya, diwajibkan 5 waktu yang tadi 50. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, ya, Nabi ketemu dengan Allah. Ya. Kemudian diwajibkan sholat 50 waktu. Nabi terima. Ya. Salah satu makom yang paling tinggi dari Nabi kita Muhammad SAW adalah makomur ridho. Makomur ridho itu makom yang selalu ridho setiap apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Nerima. Nabi itu makom yang paling tinggi dari Nabi Muhammad adalah nerima seluruh keputusan
50 waktu diwajibkan. Nabi iya aja udah. Iya baik. Kalau misalkan sampai sekarang 50 waktu wajib, berarti tiap setengah jam kita sholat. Tiap setengah jam sholat. Begitu turun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di langit keempat, ketemu lagi sama Nabi Musa. Perginya ketemu, pulangnya ketemu lagi sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa nanya, dapat apa ya Muhammad? Dapat kewajiban apa? Kata Nabi, sholat. Berapa kali? Nabi Musa tahu, oh sama berarti sholat dulu juga kan? dulu sama, nabi-nabi itu diwajibkan sholat sama Allah. Cuman bedanya waktunya aja. Ada yang sehari satu waktu. Sholatnya sama kayak kita. Ya, kalau kayak orang kita lihat orang Yahudi, Nasrani itu sholat bikinan dia. Padahal kayak Nabi Musa, Nabi Isa, sholatnya sama kayak kita begini. Kalau sholat kayak di tembok ratapan begitu, itu buatan dia. Kata dia, oh sama berarti. Berapa waktu? 50. Kaget Nabi. Kalau kata kita, enggak begitu. 50 ya Allah. Kita kurangin lagi sama Allah. Jangan 50. Banyakan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti kuat banget. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat sampai hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi, kuat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman umatnya ini nanti. Ya. Akhirnya kita kurangin lagi sama Allah, jangan 50. Ya. Kata Nabi Musa, Inni alajtu bani Israel asyaddal mu'alajah. Aku dorong Bani Israel ini untuk melaksanakan sholat segitunya, nggak nyampe 50, masih banyak yang ninggalin. Dan umatku ini lebih kuat dari umatmu ya Muhammad. Ya, kalau kita pikirin umat Bani Israel dulu gede tinggi badannya. Bani Israel itu, lihat orang barat. Ya. Beda gak sama kita? Beda. Dari segi fisik tuh beda. Gede tinggi. Ya kan? Kalau kita kan enggak. Makannya juga beda. Kalau kita nasi uduk ya. Tapi kuat. Kuat ya kira-kira. Kuat insya Allah ya. Minta kurang. Akhirnya Nabi Muhammad, walaupun beliau ini paling mulianya Nabi, tapi dikasih saran sama senior. Nah, ini Nabi Musa senior, lebih dulu mimpin umat. Nabi lebih mulia dari Nabi Musa, tapi Nabi nggak merasa sombong, tetap nerima saran, ya, terima masukan. Oh begitu ya. Ya udah, balik lagi Rasulullah. Minta kurang, kurangin 5, jadi 45, turun lagi.